Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang gambaran surga dan kenikmatannya. Kita lanjutkan. Kemarin sudah kita pelajari tentang isi surat Al-Kahfi ayat 30, bahwasanya orang yang senantiasa takwa diberikan surga adnin, di mana surga itu mengalir sungai-sungai dan di bawah sungai terdapat buah-buahan yang menyegarkan. Sambil menikmati di situ orang-orang senantiasa menikmati surga yang sangat indah. Maka kita lanjutkan kabar dari Allah tentang gambaran surga dan kenikmatannya di dalam surat Al-Hadid ayat 21. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari rahmat. Nah, jadi kita ini diperintahkan untuk berlomba mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencari bagaimana supaya kita ini diberi rahmat, bisa menjadi penduduk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-Hadid 21. Itulah luasnya surga, dan setiap surga itu bagi orang-orang yang takwa seluas bumi dikalikan 10 tiap orangnya. Itulah kenikmatan surga, itulah surga yang diberikan bagi orang-orang yang takwa. Ketika orang itu beramal agama, ketika orang itu duduk di dalam majelis seperti ini, malaikat sibuk membangun rumah-rumah. Orang yang senantiasa mengamalkan agama ini sibuk membangun rumah di surga. Jadi kita ini sedang membeli material-material rumah di surga, duduk kita ini. Inilah bagi orang-orang yang gak paham, maka hanya dunia yang dicari siang dan malam. Setelah sampai tua, rumah dapat, mobil dapat, istri dapat, anak dapat. Setelah itu meninggalkan dunia ini. Itulah kehidupan dunia. Sedangkan amal agama bisa kita nikmati selama-lamanya, tidak ada hitungannya, abadi. Itulah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maka kehidupan ini jangan kita balik-balik. Dunia kita cari siang dan malam, gak kenal capek. Ketika kita mencari kehidupan yang abadi, biasa-biasa saja. Maka mari kita rubah sikap kita, cara menjalani kehidupan ini sebagaimana yang dijalani oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW membagi hidupnya 8 jam untuk ibadah. Nah, ini kita berapa ibadah? Ibadah itu bukan hanya sholat, majelis ilmu ini ibadah, zikir ibadah, sedekah ibadah, bekerja untuk anak istri ibadah, dan segala macam yang intinya mencari ridhonya Allah. Itulah yang dinamakan ibadah. Kebaikan semata-mata mencari ridhonya Allah, itulah kebaikan. Inilah yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Hadid ayat 21. Maka dengan gamblangnya Allah gambarkan surga ini, kita semakin semangat untuk mengenakan umur ini untuk senantiasa sungguh-sungguh mengamalkan agama, insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Rob kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Jadi orang yang senantiasa amal agama ini akan ditempatkan kekal di surga, bukan 1 tahun 2 tahun, tapi miliaran triliunan, gak ada hitungan, selama-lamanya. Tapi kalau kita ini di dunia nyari kenikmatan ya sebentar. Orang yang kaya seperti apa, sebentar, gak ada yang lama dunia itu.
Maka dengan adanya kenikmatan yang sebentar itu, Allah ingin menggambarkan kenikmatan. Kalau mau usaha pasti dapat nikmat. Begitu juga dengan kenikmatan surga, usahanya hanya amal agama. Kalau kita usaha amal agama biasa-biasa saja, nanti juga menikmati surga itu yang biasa-biasa saja, derajatnya yang paling rendah. Padahal dunia ini kalau kita derajat paling rendah aja ndak mau, cari yang paling tinggi. Kalau jadi camat ingin jadi bupati, sudah jadi bupati ingin jadi gubernur ingin jadi presiden. Itulah kehidupan dunia. Tapi nanti kalau kita sudah pindah ke akhirat, seluruh orang yang amal agama ini dijadikan presiden, dijadikan raja-raja di surga yang diberi negeri seluas bumi dikalikan 10. Yang istrinya akan menjadi ratunya bidadari yang iman dan takwa. Kalau bapaknya jadi raja, ibunya jadi ratunya bidadari. Itulah hadiah yang Allah berikan bagi manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang takwa, yang mengamalkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya kami tidak merasakan lelah dan tidak pula merasakan lesu. Jadi nek wis nang surga ya ora capek, ya ora lapar, ya pokoknya seneng tok isine surga itu. Ini di dalam Quran surat Fatir 34. Itulah Allah ceritakan surga. Begitu indahnya. Kalau kita enggak segera mencarinya dengan sungguh-sungguh, begitu ruginya hidup yang singkat ini hanya untuk cari dunia. Maka orang bisa dilihat imannya sempurna bila senantiasa istiqomah sholat subuh berjamaah. Jadi orang itu bisa dilihat Islamnya sempurna bila dia itu subuh ada berjamaah. Itulah yang Allah katakan lewat Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kenikmatan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu ada status derajat kedudukan yang Allah menyediakannya buat orang mujahid di jalan Allah, yang jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi jarak 1 derajat 2 derajat itu jaraknya langit dan bumi, begitu jauhnya. Jadi orang yang takwa, yang sungguh-sungguh amal agama dengan orang yang biasa-biasa saja, nanti derajatnya antara bumi dan langit dilipat-lipatkan, jadi jauh sekali. Maka dengan ucapan Rasul ini bisa kita renungi, oh ternyata kalau agama diamalkan itu efeknya, itu kenikmatan yang Allah berikan, dan ini menancap dalam hati sehingga hidup ini tidak menyia-nyiakan. Kalau diberi bisa ngamal agama, kita amalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Itulah Allah yang menyampaikan lewat Rasulnya. Untuk itu bila kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah tengahnya surga dan yang paling tinggi. Aku pernah diperlihatkan bahwa di atas Firdaus itu ada singgasana. Jadi di atas Firdaus itu ada singgasananya Allah yang maha pemurah, yang darinya mengalir sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Itulah di samping Allah ceritakan dalam Quran, juga Rasul menceritakan, karena Rasul diperlihatkan surga, maka Rasul mengatakan yang seperti kita dengar ini tadi. Jadi kalau minta surga Firdaus, karena di surga Firdaus itu kenikmatan yang luar biasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menyiapkan sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi surga itu di benaknya manusia itu belum terbayang, karena nikmatnya luar biasa. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang soleh, yang mengamalkan agama. Begitu jelas
bahwa hanya orang yang sungguh-sungguh mengamalkan agama yang mendapatkan kenikmatan surga Firdaus. Pembenarannya ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 17, hadis Bukhari Muslim. Yang terakhir, surga merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya yang soleh. Kenikmatan di dalamnya tidak tergambarkan oleh akal manusia. Di dalamnya banyak kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Itulah surga. Gambaran surga begitu nikmatnya. Kalau kita tidak tertarik, alangkah ruginya, alangkah bodohnya sebagai seorang hamba. Begitulah surga. Dan ini kita imani, kita yakini. Jadi cerita yang goib itu namanya rukun iman. Kalau kita nggak percaya, gagallah sebagai orang Islam. Satu rukun iman kita tidak percaya, maka lepaslah keislaman kita. Kita harus bersyahadat lagi. Maka banyak-banyak bersyahadat dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari dalil dan ayat-ayat Allah, yang pertama, besarnya kenikmatan surga yang begitu besar yang Allah ceritakan, yang harus kita raih dengan amal agama yang sungguh-sungguh. Yang kedua, di dalam surga terdapat berbagai tempat yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir begitu indah. Yang kemarin ceritakan sungai dari susu dan madu dan murni, setiap diminum badannya tambah seger. Yang terakhir, ketika kenikmatan surga tidak dapat digambarkan oleh manusia. Tapi kenikmatan itu ora iso digambar nih bapak-bapak dan ibu sekalian, karena nikmatnya di dunia ini tidak ada seperti nikmat di surga. Kalau kita ingin makan ayam panggang, ayam begitu datang langsung jadi panggang, dimakan. Setelah itu berdiri lagi pergi. Itulah kenikmatan. Banyak sekali diceritakan di Al-Quran ini. Ada orang yang makan pisang selama 40 tahun karena saking nikmatnya. Pisang dimakan itu tambah enak, tambah enak, tambah enak. Enggak terasa bahwa nikmat surga itu banyak makanan yang lebih nikmat. Itulah gambaran surga. Jadi tidak pernah membosankan, tapi menyenangkan terus menerus. Maka kita sungguh-sungguh amal agama sehingga kita ini mendapatkan surga Firdaus. Allahumma amin. Demikianlah jamaah gambaran surga, karena ini materinya panjang sekali, mungkin 4 kali pertemuan. Ini 2 kali pertemuan belum selesai. Nanti kita gambaran surga yang ketiga kita kaji besok. Mudah-mudahan apa yang Allah gambarkan lewat Al-Quran, Allah sampaikan lewat Rasulnya, lewat hadis-hadisnya, bisa kita renungi, bisa menambah iman yakin kita kepada Allah untuk mencari rahmatnya, yaitu berupa nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.